Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arsa Bima Wiratama dengan NPM 24044010150. Saya dari Program Studi Hubungan Internasional kelas Bela Negara G108. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara garis besar artikel yang telah saya buat sebagai bagian dari evaluasi akhir semester dengan judul Implementasi Bela Negara melalui Diplomasi Maritim dalam bidang keilmuan hubungan internasional. Ilmu hubungan internasional telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya bela negara, khususnya kajian maritim dan diplomasi internasional. Indonesia, yang strategis secara geografis dan kaya akan sumber daya alam, justru memicu kecemburuan dari negara lain dan berupaya untuk mengikis wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia. Maka diperlukan strategi pertahanan yang tidak hanya reaktif terhadap ancaman, tetapi juga preventif dalam menjaga kedaulatan. Dan dalam paper ini saya bagi menjadi dua. Pertama, saya akan mengidentifikasi ancaman-ancaman geopolitik yang dihadapi oleh Indonesia, seperti IUU atau Illegal, Unreported, and Unregulated, berupa penangkapan ikan secara ilegal oleh negara asing yang terjadi akibat kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum dan koordinasi antar sektor di Indonesia. Praktik ini tentu merugikan Indonesia dan jelas melanggar hukum internasional serta SDG nomor 14 tentang kehidupan di bawah laut. Selain itu, saya juga membahas ancaman gray zone warfare yang menurut saya merupakan ancaman yang lebih kompleks, terutama yang terjadi di Laut Natuna Utara akibat klaim Nine Dash Line oleh Tiongkok. Dan yang saya amati, taktik utama yang sering digunakan oleh Tiongkok adalah kapal nelayan ilegal yang dikawal oleh China Coast Guard atau CCG untuk melakukan kegiatan IUU fishing di wilayah perairan kita. Dalam hal ini, saya juga menjelaskan landasan hukum yang bisa kita gunakan berdasarkan UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982, khususnya pasal 53, 56, dan 57 yang mengatur tentang arti hak berdaulat Indonesia di ZII dan batas ZII sejauh 200 mil laut. Dan bagian dua dari pembahasan, saya juga mau berfokus pada implementasi bela negara dalam bidang keilmuan hubungan internasional. Saya berpendapat bahwa diplomasi maritim merupakan manifestasi nyata dari bela negara melalui upaya menjaga keutuhan wilayah dan membangun kerjasama internasional. Dan dalam hal ini bisa dilihat bahwa diplomasi maritim ini mencerminkan nilai bela negara, yakni sadar akan berbangsa dan bernegara dan cinta tanah air. Dan juga di artikel ini saya menjelaskan bahwa Indonesia menerapkan konsep lingkaran konsentris politik luar negeri yang diprakarsai oleh ahli alatas, yang dimana konsep lingkaran ini membagi prioritas kerjasama Indonesia menjadi 3 lingkaran, seperti ASEAN sebagai prioritas utama, ASEAN Plus 3 di mana ASEAN bersama 3 negara di Asia Timur, dan negara-negara berkembang dan mitra ekonomi seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Sebagai mahasiswa hubungan internasional, saya melihat bahwa kami memiliki peran yang sangat krusial dalam implementasi bela negara. Saya melihat dalam hal ini kami dibekali dengan kompetensi analisis geopolitik, pemahaman mendalam tentang hukum internasional, dan keterampilan negosiasi multilateral yang dapat kami implementasikan melalui riset, publikasi ilmiah, dan partisipasi aktif dalam organisasi kemahasiswaan yang relevan. Dan juga saya menguraikan bentuk partisipasi Indonesia dalam kerjasama maritim global sebagai wujud nyata dari diplomasi maritim dan bela negara. Dalam artikel ini, saya mencantumkan contoh-contoh yang konkret seperti penyelenggaraan multilateral naval exercise Komodo yang diinisiasi oleh TNI Angkatan Laut sejak tahun 2014, dan pada tahun 2025 diadakan di Bali dan melibatkan 38 negara. Saya juga menjelaskan keterlibatan Indonesia
dalam forum-forum regional seperti Western Pacific Naval Symposium dan Indian Ocean Naval Symposium. Dan pada kesimpulannya, saya menegaskan bahwa diplomasi maritim merupakan diplomasi yang sangat penting dalam menerapkan bela negara secara non-militer, yang sangat sesuai dengan kompetensi yang kami miliki di bidang hubungan internasional. Melalui diplomasi, Indonesia dapat memperkuat pengakuan atas kedaulatannya, menjalin kerjasama regional yang solid, dan menyelesaikan sengketa maritim berdasarkan hukum internasional tanpa harus terlibat pada konflik militer. Sebagai penutup, kami sebagai mahasiswa hubungan internasional memiliki peran yang krusial dalam implementasi bela negara di era saat ini melalui peningkatan kemampuan diplomasi, penelitian kebijakan maritim, dan partisipasi aktif dalam forum-forum yang relevan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.